البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan atas semua kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa tercurah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, baik itu yang besar maupun yang kecil, baik itu yang zahir maupun yang batin, baik itu nikmat yang disadari oleh seseorang maupun yang tidak disadarinya, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang kewajiban kita semua adalah bersyukur atas semua kenikmatan-kenikmatan yang ada. La in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai dorongan bagi kita semua untuk terus-menerus memperbaiki kesyukuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi siapa saja yang bersyukur di antara kalian, maka sungguh Allah akan tambahkan kenikmatan untuknya. Sungguh kepemurahan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba diberi nikmat yang sudah sepantasnya dan sudah seharusnya bagi si hamba ini bersyukur atas kenikmatan tersebut. Namun ketika hamba tadi bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, berikan pahala untuknya atas kesyukuran, dan berikan tambahan kenikmatan sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya kesyukuran ini hakikatnya kemaslahatan dan kebaikannya kembali kepada diri-diri kita sendiri. Naam, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa saja yang bersyukur, maka sungguhnya dia sebenarnya bersyukur untuk diri sendiri. Maka sungguh merugi mereka-mereka yang terjauhkan dari jalan kesyukuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan siang dan malam kepadanya. Contoh hal yang sangat dianggap sepele oleh manusia, nikmat bisa tidur. Banyak manusia menyepelekan nikmat ini, bahkan terkadang tidak menganggap nikmat. Padahal ketika seorang tercabut nikmat tersebut, dia sungguh kebingungan dan berusaha mencari obat ke berbagai tempat. Perhatikan mereka-mereka yang diberi penyakit, kesulitan untuk tidur, butuh obat. Bahkan sebagiannya setiap malam mau tidur harus minum obat, harus disuntik agar bisa tidur. Dan engkau ya Abdullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mengambil bagian seorang bisa tidur di tempat-tempat yang mungkin bagi manusia yang lain mereka tidak akan bisa tidur di tempat tersebut.
Maka ini nikmat. Nah, wajib untuk disyukuri. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena seorang ketika memandang, melihat kenikmatan yang paling dianggap remeh oleh manusia, nah, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang besar ketika seorang kehilangannya, maka kiaskan pada kenikmatan-kenikmatan lain yang lebih besar. Nah, sehingga wajib atas kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait adab bagi para wanita muslimah, yang pada pertemuan terakhir kita mengambil pembahasan pada bab yang kelima yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Ar-Riyani hafizahullah ta'ala, seputar bagaimana seorang wanita menjaga rumah dan memberikan perawatan dan pemeliharaan serta tarbiyah kepada anak-anaknya. Dan di fasal yang kelima kita juga mengambil tentang peringatan keras jangan sampai orang tua mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Dan hendaknya orang tua lebih banyak untuk mengarahkan doa-doa tersebut demi kebaikan mereka. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan salatu da'awatin mustajabah, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doaul walid li waladihi, pada sebagian riwayat doaul walid ala waladihi. Jadi ada 2 riwayat, baik itu doa orang tua berupa doa kebaikan untuk anaknya, maupun doa orang tua yang berupa doa keburukan atas anaknya. Kedua-duanya termasuk di antara doa yang dikabulkan. Maka kita tinggal milih mana, apakah memilih keburukan menimpa anak ataukah kebaikan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Maka perbanyak dalam mendoakan kebaikan, terutama doa hidayah, doa taufik, doa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Karena inilah keberkahan seorang hamba. Seorang yang diberkahi adalah seorang yang keberadaannya bisa membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan malah sebaliknya, dia menjadi sebab keburukan bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi sebab dan beban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Isa alaihi salatu wasalam wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Nah, yaitu apa? Yaitu dijadikan dimanapun beliau berada membawa kebaikan bagi sekitarnya. Maka ini yang hendaknya diupayakan oleh setiap muslimah, dan juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan anak-anak kita seperti itu keadaannya. Naam, untuk menjadi hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada fasal yang ke-6. Fadlus sabri ala faqdil walad wa ihtisabul ajri fil musibah. Keutamaan bersabar atas kehilangan anak dan mengharap pahala pada suatu musibah yang menimpa. Musibah secara umum, baik musibah atas kematian orang-orang yang dicintai,
apakah itu anak atau keluarga yang lain. Demikian pula musibah atas kehilangan harta atau musibah-musibah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mesti akan menguji hamba-hambanya. Naam, untuk diketahui siapa orang-orang yang betul-betul jujur dalam beriman dan siapa orang-orang yang hanya berdusta belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan tanpa diuji? Ketika mereka mengatakan kami beriman, maka tentunya tidak. Ketika seorang mengaku aku seorang mukmin, atau seorang wanita menyatakan aku mukminah, aku beriman kepada Allah, maka orang yang seperti ini tidak akan dibiarkan tanpa diuji. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, walaqad fatannal ladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa mereka-mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa-siapa yang dusta. Bukan berarti sebelum adanya ujian Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Bukan demikian maksud ayat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu sebelum terjadinya. Akan tapi di sini Allah berkehendak untuk menegakkan hujjah sehingga betul-betul diketahui dan mereka tidak lagi bisa berkelit, tidak lagi bisa untuk berdusta. Kenapa? Karena telah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujjah dengan ditimpakannya ujian-ujian dan ternyata mereka gagal dalam ujian tersebut. Nah, sehingga ayat ini jelas khabar untuk kita semua. Setiap mukmin, setiap orang yang mengaku beriman akan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Nah, baik itu ujian dengan dikuranginya harta, ujian dengan dikuranginya rezeki di dunia, ujian berupa sakit, ujian berupa rasa lapar, ujian berupa kematian dan yang lain. Nah, maka pada fasal ini penting untuk kita ketahui keutamaan bersabar dan keutamaan ketika seorang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada setiap musibah yang ada. Ada dua hal penting yang harus dibedakan antara as-sabru wal ihtisab. Nah, sabar hukumnya wajib. Nah, dan ihtisab itu akan semakin menambah nilai pahala yang ada pada ujian tersebut. Naam. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala limra'atin min ahli ta'rifina fulanah qalat na'am. Qala fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biha wa hiya tabki 'inda qabr. Faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan kepada seorang wanita dari kalangan keluarganya. Kemungkinan besarnya konteks yang seperti ini yaitu kepada istrinya. Jadi Anas mengatakan kepada istrinya, kamu kenal si fulanah?
Maka sang istri mengatakan iya. Kemudian Anas mengatakan sungguhnya Nabi SAW melewatinya pada suatu hari dalam keadaan dia sedang menangis di pekuburan. Menangis di pekuburan, yaitu dikubur anaknya. Maka Nabi SAW ketika melewati dan melihat seorang wanita menangis di kuburan sang anak, Nabi memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dan ini sebaik-baik nasihat untuk seorang yang sedang mengalami musibah dan dilanda kesedihan agar bertakwa kepada Allah sehingga tidak melampaui batas dalam bersedih. Sebab manusia ketika ditimpa ujian kemudian kesedihan begitu besar dia rasakan, banyak yang melampaui batas. Apakah itu dengan menyobek-nyobek baju, apakah itu dengan menangis, meraung-raung, dan terucap kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak sabar, kalimat-kalimat yang menunjukkan celaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan-ungkapan yang memprotes atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kondisi seorang hamba yang keluar batas ketika dia tertimpa kesedihan. Dan syaitan di antara senjatanya untuk menjerumuskan manusia ini, yaitu melalui jalur kesedihan. Makanya senang syaitan untuk menimbulkan dan memunculkan kesedihan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam jalan. Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman itu bersedih. Nah, Rasulullah SAW perintahkan si wanita ini untuk bersabar dan bertakwa. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Tapi wanita tersebut mengatakan, faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu, tidak usah engkau urusi diriku. Nah, diusir Nabi SAW. Kemudian mengatakan, karena sungguhnya engkau tidaklah ditimpa musibah seperti musibah. Dalam ungkapan lain yang ini banyak juga diungkapkan oleh manusia yang sedang tertimpa musibah besar yang dirasakan, kemudian ada orang menasihatinya. Nah, dinasihati baik-baik tapi dia tolak. Nah, kamu kan enggak tertimpa musibah, ngomong enak, nasihat enak. Coba kalau kamu ketimpa musibah seperti diriku, apakah kamu bisa bersabar? Dan kalimat-kalimat yang lain. Tidak usah pedulikan diriku, tidak usah engkau urusi diriku, urusi dirimu sendiri, dan seterusnya. Ini kondisi sikap orang-orang yang tidak benar dalam menerima nasihat, termasuk wanita ini. Padahal yang memberi nasihat saat itu adalah Nabi SAW, tapi dia malah mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibat, pergi kamu, karena sesungguhnya kamu itu tidak ditimpa musibah dengan musibahku ini. Walam ta'rifhu, dalam keadaan si wanita ini tidak mengetahui bahwasanya memberikan nasihat adalah Nabi SAW. Di sini uzur wanita tersebut. Sebab seandainya dia tahu yang memberikan nasihat adalah Rasulullah SAW, kok kemudian dia membantah seperti ini, maka dia akan terjatuh dalam musibah yang lebih besar. Bisa menjadi sebab kebinasaan dia, menghardik Nabi SAW dan menolak mentah-mentah nasihat dari beliau.
tapi walam ta'rifu, keadaan wanita saat itu tidak mengenal, tidak mengetahui kalau yang memberikan nasihat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajawazaha wa madha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melewatinya, tidak berlama-lama di situ. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kondisi wanita tersebut sedang dalam kesedihan yang luar biasa, dan manusia terkadang memang ketika dalam kondisi sedih seperti itu, kondisinya tidak berpikir panjang pada kalimat-kalimat yang diucapkan, cenderung mudah tersulut emosi, bersikap menjadi seseorang lebih tidak tertata, berucap juga tidak dipikir panjang. Maka ini juga pelajaran bagi kita semua, terkhusus para wanita. Nah, karena contoh sangat jelas dari wanita ini, kejadiannya menimpa seorang wanita, jangan sampai seperti itu. Dan juga contoh bagi kita semua ketika menasihati seseorang yang dilanda kesedihan, untuk kita tidak usah menekannya, sampaikan nasihat. Ketika dia membantah, tinggal pergi, karena saat itu bukan saat untuk berdebat, saat itu bukan saat kemudian untuk kita mencelanya, kamu ini gimana, dinasihati baik-baik mohon bantu. Beri uzur kepadanya atas kelemahan dia di saat itu. Semoga nanti ketika dia sudah kembali kesadarannya, telah berkurang kesedihannya, dia akan berpikir. Yang penting berikan nasihat. Nah, bukan kemudian kita tidak memberikan nasihat sama sekali. Berikan nasihat, walaupun saat itu mungkin ditolak. Insyaallah ta'ala ketika dia sudah hilang kesedihannya, harapannya dia bisa menerima nasihat tersebut. Sebagaimana dalam kelanjutan hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wanita tersebut, famarra biha rajul faqala ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma 'araftuh. Qalat ma 'araftuh. Qala innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian datang seorang laki-laki menemuinya, mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Ini juga semangat para sahabat saat itu untuk mengetahui bimbingan-bimbingan Nabi SAW. Ingin tahu Nabi, ingin tahu apa nasihat Nabi, ingin tahu bimbingan Rasulullah SAW, sehingga bertanya yang dikatakan Rasulullah. Nah, wanita tersebut mengatakan ma'araftu, aku tidak mengetahui beliau saat itu kalau itu adalah Rasulullah. Qala innahu la Rasulullah, sesungguhnya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di saat itu dia kaget, menyesal kenapa ketika Rasulullah menasihatinya dia malah mengabaikan dan menyuruh pergi. Faja'at ila babih falam tajid alaihi bawabin. Maka akhirnya wanita itu karena menyesal atas perbuatannya, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pintunya, dan beliau tidak mendapati di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam penjaga. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rumah beliau padahal beliau adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Tidak ada penjaganya, tidak ada pengawalnya, tidak ada pasukan khusus untuk mengawal beliau ketika beliau pergi. Tidak ada pasukan penjaga di sekitar rumah beliau. Nah, ini diungkapkan oleh perawi untuk menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat. Nah, dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendapati di pintu tersebut penjaga. Sehingga ketika umat ingin bertemu dengan Nabi atau memiliki hajah,
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu lama dalam urusan mereka karena harus melewati berbagai macam penjaga ini dan penjaga itu, tidak. Tapi wanita ini bisa langsung untuk datang ke kediaman. Wanita itu, salamnya wahai Rasulullah, demi Allah aku saat itu tidak mengenal Anda, tidak mengetahui kalau yang sedang Rasulullah saat itu. Dan ini udzur bagi wanita tersebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengetahuinya, sehingga beliau tidak berlama-lama dan tidak menekan wanita tersebut dengan ucapan-ucapan selain nasihat yang pertama kali tadi, yaitu ittaqillaha wasbiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna sabra 'inda awwali sadmah. Sungguhnya kesabaran itu di awal pertama kali seorang mendapatkan benturan musibah. Ketika musibah tersebut membenturnya pertama kali, disitulah kesabaran yang paling utama ketika seseorang bisa bersabar. Dan apabila musibah itu berupa berita kematian misalnya, berarti di awal pertama kali dia mendengar berita, di awal pertama kali dia mengetahui musibah tersebut, kemudian dia bisa bersabar, maka itu adalah seutama-utama kesabaran. Ini maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sabra 'inda awwali sadmah. Dan bahkan pada sebagian riwayat, wa fi riwayatin innamas sabru 'inda sadmatil ula. Di sini ada penekanan dan pembatasan. Nabi katakan innamas sabru, hanyalah kesabaran yang sebenar-benarnya, kesabaran yang paling tinggi dari sisi keutamaannya, yaitu kesabaran yang bisa terwujud inda sadmatil ula, di pukulan pertama kali, di benturan pertama kali dari musibah tersebut ketika menimpanya. Maksudnya apa? Yaitu di saat musibah itu pertama kali membentur orang tersebut, kemudian orang ini bisa bersabar ketika itu, maka itulah kesabaran yang paling utama. Kenapa? Karena disinilah seorang diuji. Banyak manusia di pukulan pertama dia tidak bisa sabar, marah-marah, atau dia jambak-jambak rambutnya, atau dia pukul-pukul tubuhnya, atau yang lain yang menunjuk kekesalan, ketidakterimaan dengan ketetapan Allah. Tapi setelah beberapa saat mereda, beberapa jam atau di hari berikutnya, kemudian dia sadar, ada yang menasihati, tidak ada faedahnya seseorang berkeluh kesah, tidak ada faedahnya seseorang keluar dari kesabaran, bahkan itu hanya akan menambah beban. Kemudian dia sadar, akhirnya berusaha menyabarkan diri. Bisa muncul kesabaran, tapi kesabaran yang muncul saat itu berbeda tingkatannya, berbeda pahalanya dengan kesabaran di awal pertama dia tertimpa musibah. Nah, ini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil. Makanya pada hadis yang mulia ini terdapat bimbingan bagi kita semua untuk seseorang betul-betul mengupayakan yang namanya kesabaran. Dan kesabaran yang dimaksudkan di sini dalam hadis kita adalah salah satu jenis dari 3 jenis kesabaran, yaitu kesabaran ketika tertimpa musibah, kesabaran ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, kesabaran ketika menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan. Ini salah satu kesabaran dari 3 jenis kesabaran.
Karena kesabaran ada 3 jenis. Yang pertama tadi yang baru saja kita sebutkan, yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, yaitu bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkannya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia senangi, berupa musibah-musibah, berupa sakit dan seterusnya. Adapun kesabaran yang kedua, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan. Dan ini tingkatan kesabaran yang paling utama untuk seorang menyabarkan diri di atas ketaatan. Kemudian tingkatan setelahnya as-sabru an maksiatillah, yaitu bersabar dari kemaksiatan kepada Allah. Maksudnya apa? Yaitu seorang bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, jangan sampai dia terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, 2 perkara ini kesabaran yang utama. Kenapa? Karena kesabaran tersebut kesabaran yang diupayakan. Ketika mau melakukan ketaatan, dia lakukan usaha. Dia melakukan usaha. Nah, untuk apa? Untuk dirinya terus-menerus melakukan ketaatan. Demikian pula bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ini usaha besar. Karena dia tahan hawa nafsunya, dia tahan syahwatnya dari bermaksiat. Adapun kesabaran dalam menghadapi musibah ini kesabaran yang apa? Yang daruri, yaitu kesabaran yang apa? Ittirari, seorang yang terpaksa. Dalam artian mau tak mau memang harus bersabar. Ketika tertimpa musibah, mau tak mau dia harus bersabar. Dan itu pun banyak manusia yang lalai atau banyak manusia yang terluputkan dari kesabaran. Nah, itu 3 jenis kesabaran. Kesabaran di atas ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini yang kita bahas sekarang. Dan kesabaran hukumnya wajib. Bersabar atas musibah yang menimpa ini hukumnya wajib. Sehingga seseorang ketika tidak bersabar atas musibah hanya akan menambah musibah. Kenapa? Karena dia keluar dari kewajiban. Keluar dari kewajiban berarti terjatuh dalam penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Ali Imran, di akhir surat Ali Imran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik sekalian orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan terus-meneruslah bersabar. Perhatikan 2 perintah ini. Pertama, Allah perintahkan isbiru, perintah untuk kita bersabar, wajib untuk bersabar. Wasabiru, perintah kedua, sabir, untuk terus-menerus bersabar. Dari sini kita ketahui bahwasanya kita diperintahkan untuk bersabar terus. Sehingga jangan sampai seseorang mengatakan bahwasanya kesabaran itu ada batasnya. Tidak. Kita diperintahkan untuk terus bersabar. Cuman memang pada sebagian orang kesabarannya itu memiliki batas. Sehingga setelah melampaui batas dia akhirnya tidak sabar. Ini menunjukkan kelemahan. Ini menunjukkan kelemahan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk bersabar terus. Isbiru wasabiru. Karena hidup kita, akhwan, tidak akan bisa bagus. Ibadah kita tidak akan bisa terus menerus
Keselamatan seorang hamba dari maksiat tidak akan bisa dia dapat kalau dia keluar dari kesabaran. Kapan saja keluar dari kesabaran, mungkin dia akan tinggalkan ketaatan, atau mungkin dia akan menjatuhkan diri dalam maksiat, atau mungkin dia akan berkeluh kesah, mencela takdir ketika tertimpa musibah. Makanya dalam hidup tidak ada yang namanya istilah seseorang seorang diperbolehkan untuk keluar dari kesabaran. Nah, makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna wajadna khaira 'aishina fis sabr. Ingin hidup yang nyaman, ingin hidup yang baik, ingin hidup yang tentram, maka itu carilah pada kesabaran. Umar mengatakan, sungguhnya kami dapatkan kebagusan hidup kami ini di dalam kesabaran. Kita akan mendapati ketentraman hidup, kita akan mendapati kebaikan hidup ya ketika bersabar. Dalam kesabaran itulah seorang akan mendapati khairul 'aish, sebaik-baik kehidupan. Nah, qala wa fi riwayatil Muslim ata 'ala imra'atin tabki 'ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillaha wasbiri. Faqalat ma tubali bi musibati. Dalam riwayat Muslim, Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang menangis atas meninggalnya anaknya. Maka Nabi mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita itu mengatakan, wa ma tubali bi musibati. Engkau tidak peduli dengan musibahku, tidak usah banyak omong, tidak usah banyak nasihat. Wa ma tubali bi musibati. Nah, ini ungkapan mudahnya. Engkau tidak peduli dengan musibah. Kenapa? Karena engkau tidak ditimpa musibah seperti aku. Nah, dan ini banyak diungkapkan oleh seorang yang ketika tertimpa musibah dinasihati, jawabannya demikian. Maka jangan sampai seorang muslim maupun muslimah ketika mendapatkan nasihat di saat tertimpa musibah menjawab dengan jawaban seperti ini. Ucapkan jazakallahu khairan, doakan semoga saya bisa bersabar, doakan semoga saya kuat menghadapi ujian ini, itu akan lebih bagus baginya. Karena memang kesabaran itu panas rasanya, dan sebagian mengungkapkan juga pahit. Nah, as-sabru murrun, kesabaran itu pahit rasa. Dia mengupayakan, akan tapi ketika dia telah mendapatkannya, itu apa? Akan manis hasilnya nanti. Sehingga Nabi SAW mengungkapkan dalam hadis yang lain, as-sabrul diya, kesabaran itu adalah cahaya. Nah, diya itu adalah cahaya yang ada padanya panas. Berbeda dengan nur. Dengan nur, kalau nur itu adalah cahaya yang menyinari tanpa ada panas, sedangkan diya itu adalah cahaya yang memiliki panas. Nah, diungkapkannya as-sabru dengan diya karena memang, nah, pada kesabaran itu kan ada panas yang dia tahan dalam diri, tapi kita berusaha tekan demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhaha mithlul maut. Maka tatkala Rasulullah telah pergi meninggalkannya, disampaikanlah kepada wanita ini, sungguhnya itu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan apa kata Anas, fa akhadhaha mithlul maut. Maka menimpa wanita tersebut seperti kematian, yaitu kaget luar biasa. Bagaimana tidak kaget seorang wanita muslimah, seorang sahabiah. Nabi SAW datang memberikan nasihat yang mesti seandainya dia tahu itu Rasulullah akan sangat gembira, dan mungkin
Dengan sebab itu dia bisa minta kepada Nabi untuk didoakan, dan dengan sebab itu dia mendapat banyak kebaikan. Tapi dia telah melewatkan kesempatan tersebut dan bahkan menghardik Nabi menyuruh pergi. Maka tidak heran kalau diungkapkan oleh Anas, fa'akhadhaha mithlul maut. Ya, ketika itu dia tertimpa, ya seperti tertimpa kematian. Ya, kalau dalam ungkapan kita mungkin apa? Seperti tersambar petir, kaget luar biasa, seperti tersambar petir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang dia usir. Maka fa'atan ini segera mendatangi pintu Nabi SAW, yaitu segera pergi untuk menemui Nabi. Ini juga contoh yang baik untuk kita semua. Kapan saja terjatuh dalam suatu kekeliruan, kemudian kita tahu kita telah berbuat keliru kepada seseorang, jangan ditunda-tunda. Segera selesaikan urusan. Wanita ini ketika sadar telah berbuat buruk kepada Nabi SAW, untuk menemuinya. Dan banyak sekali permasalahan yang menjadi besar karena seseorang menunda-nunda untuk menyelesaikannya. Padahal seandainya dia mau bertemu, kemudian segera minta maaf, meminta uzur, memberikan alasan dan uzur yang dia bisa berikan, insyaallah ta'ala akan terselesaikan dengan cepat. Karena syaitan akan terus-menerus menimbulkan was-was dan suudzon pada hal-hal yang seperti ini. Coba seandainya kita terapkan pada diri kita. Nah, ketika kita menasihati seseorang, kemudian dibantah demikian, setelah itu pergi, mungkin di rumah seseorang dia akan cerita, nah, si fulanah dinasihati baik-baik malah seperti ini. Terus ngomong, akhirnya juga tersebar. Nah, tersebar ke yang lainnya, sampaikan lagi ke akhwat yang lainnya, terus. Nah, akhirnya menjadi ghibah. Yang tadinya niatan nasihat yang bagus, akhirnya dia malah memanen dosa yang banyak. Taib suudzon ditimbulkan dalam dirinya. Nah, ini orang sombong, batarul haq, menolak kebenaran, padahal dinasihati baik-baik malah ditolak, dan seterusnya. Nah, maka ketika sadar bahwasanya yang memberikan nasihat adalah Rasulullah, wanita itu segera mendatangi pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendapati pada pintu rumah Nabi penjaga. Faqalat, ya Rasulullah, lam a'rifka, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mengetahui Anda saat itu. Faqala innamas sabru 'inda awwali sadmah, atau qala 'inda awwalis sadmah. Sungguhnya kesabaran yang sebenar-benarnya adalah di awal pertama kali benturan musibah tersebut datang. Di awal pertama kali musibah datang, baik itu berupa berita apabila dia tidak menyaksikan musibahnya, atau ketika tertimpa musibah pertama kali kalau dia memang merasakan dan melihatnya saat itu. Maka ketika saat itu dia mampu untuk bersabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa kepada Allah sebagaimana dalam hadis yang akan kita lewati, maka itulah kesabaran yang sebenarnya. Nah, kesabaran yang paling tinggi keutamaannya. Sebagaimana dikatakan oleh para pensyarah hadis, maknahu as-sabrul kamil alladhi yatarattabu alaihi al-ajrul jazil li kathratil masyaqqati fi. Maksudnya adalah kesabaran yang sempurna yang akan diberikan pahala yang besar padanya. Itu adalah apa? Di awal pertama kali seorang mendapatkan benturan musibah tersebut.
Kenapa? Likathratil masyaqqati fihi, karena banyaknya masyaqqah, banyaknya kesulitan yang dirasakan pada saat itu, dan memang sulit. Nah, sehingga tidak heran kalau inilah orang-orang yang betul-betul bersabar ketika apa? Di awal pertama kali datang musibah. Datang berita, langsung dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat istirja atau qaddarallahu wa masya'a fa'al. Qaddarallahu wa masya'a fa'al, ketika mendapati suatu musibah, sedang berjalan, tiba-tiba misalnya ban motornya bocor. Ini musibah. Ya, terkadang seseorang ketika itu nyalahkan motornya, ditendang bannya, atau nyalahkan tadi kenapa ini dan kenapa itu. Baru setelah lama baru ingat, nah harus bersabar, sudah sabar saja. Nah, kenapa? Karena memang saat itu kesabaran ittirari, harus, mau tak mau memang harus sabar. Tidak sabar ya malah rugi saja. Tapi seorang yang betul-betul bersabar di saat itu pertama kali, ya nah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Semuanya telah ditakdirkan. Nah, baik dipompa ataupun tidak dipompa, baik lewat itu ataupun tidak lewat di tempat tersebut, ya tetap kalau ditetapkan bocor ya bocor. Dan contoh-contoh yang lain dari musibah-musibah yang menimpa. Di awal pertama kali itulah kesabaran yang sebenarnya. Nah, walaupun seandainya terlambat di awal pertama kali dia belum mampu bersabar, ada kalimat yang buruk yang terucap, setelah itu dia bersabar. Nah, karena sadar keharusan kita untuk bersabar, tetap dikatakan dia telah memenuhi kesabaran, walaupun tidak seutama orang yang sejak pertama kali datang musibah dia mampu bersabar. Maka kita tinggal memperhatikan diri kita, karena mukmin maupun mukminah tidak lepas dari yang namanya ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui hadis yang seperti ini, mengupayakan untuk betul-betul mencapai tingkatan kesabaran yang paling utama tersebut, yaitu di awal pertama kali musibah menimpa, kita upayakan untuk seorang bersabar. Baik. Adapun untuk hadis setelahnya, perhatikan, Syekh mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li uswatin minal ansar la yamutu li ihdakunna thalathatun minal waladi fatahtasibahu illa dakhalatil jannah. Faqalat imra'atun minhunna aw ithnain ya Rasulullah, qala aw ithnain, rawahu Muslim. Ini berkaitan dengan seorang yang tertimpa musibah berupa kematian anaknya, dan itu tentunya musibah yang sangat besar. Nabi mengatakan kepada seorang wanita dari kalangan Ansar, tidaklah seorang di antara kalian itu meninggal 3 orang anaknya, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan orang yang bersabar dan ihtisab atas musibah berupa meninggalnya anak. Dan disebutkan oleh Nabi yang meninggal anaknya 3 orang. Maka seorang wanita dari kalangan mereka mengatakan, atau 2 orang wahai Rasulullah. Maksudnya apa? Bagaimana kalau yang meninggal itu 2 orang? Maka Nabi kemudian mengatakan awithnain, atau 2. Jadi tidaklah seorang di antara kalian meninggal 3 anaknya atau 2 orang anaknya, kemudian dia mengharapkan pahala, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bibnin laha faqalat ya Rasulullah innahu yashtaki wa inni akhafu alaihi qad dafantu thalathatan qala laqad ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu orang anak laki-lakinya. Nah, maka wanita tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya dia ini sedang sakit.
Jadi anak laki-laki yang dibawa itu saat ini sedang sakit. Wahai Rasulullah, sungguhnya anak ini sedang sakit dan aku khawatir dia akan meninggal. Qad dafantu thalatha, padahal telah menguburkan 3 orang anakku. Subhanallah. Bagaimana ujian yang besar bagi wanita ini. Dia telah ditinggal mati 3 orang anaknya, dan sekarang mendapati sang putra yang masih kecil dalam kondisi sakit. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan dan memberikan hiburan kepada wanita tersebut, laqad ihtadarti bihidharin syadidin minan nar, sungguhnya engkau telah berlindung dengan perlindungan yang sangat kuat, tameng yang sangat kuat yang akan melindungimu dari siksa api neraka. Ini fadilah yang kedua, yaitu kesabaran dan ihtisab atas meninggalnya anak-anak. Itu termasuk sebab seseorang terlindungi dari siksa api neraka. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadis ini, tidaklah meninggal 3 orang anak dari salah seorang kaum muslimin yang kemudian dia bersabar dan ihtisab, maka orang seperti ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Illa tahillatal qasam, kecuali kadar di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memenuhi sumpahnya bahwasanya setiap kalian itu akan akan melewati neraka. Maksud hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah meninggal 3 orang anak dari salah seorang kaum muslimin kemudian dia tertimpa api neraka, kecuali kadar di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membebaskan atau untuk memenuhi sumpahnya. Sumpah yang dimaksud yaitu ayat di surat Maryam, wa imminkum illa wariduha. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya, yaitu melewati neraka. Nah, kecuali mesti akan melewati neraka. Maksudnya apa? Yaitu melewati sirat, melewati jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Itu kadar yang yang didapat oleh orang tersebut, yaitu hanya akan akan dilewatkan di atas siratal mustaqim, di atas neraka jahanam, tidak akan masuk ke dalamnya. Ini juga penegasan tentang keutamaan kesabaran atas meninggalnya 3 orang anak, bahwasanya itu sebagai sebab terjauhkannya dari siksa api neraka. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimaini yamutu lahumā thalathatun minal waladi lam yablughul hitha illa adkhalahumullahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Akhrajahu Ahmad, dan hadis ini dikeluarkan Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah 2 orang muslim yang meninggal 3 orang anaknya yang saat itu masih belum mencapai usia balik. Jadi masih kecil, belum mencapai usia balik, meninggal. Disebutkan ini kenapa? Karena kondisi anak seperti itu dalam betul-betul sayang. Anak-anak di masa kecilnya sebelum mencapai usia balik, orang tua betul-betul sangat kuat saat itu meninggal. Tentunya ini ujian yang sangat besar. Ujian yang sangat besar. Dan terkadang seorang bisa gila, stres karena tidak bersabar dalam. Nah, kemudian 2 orang muslim diuji dengan seperti ini, Pak bersabar dan ihtisab,
Maka kata Nabi, illa adkhalahumullahul jannah, kecuali Allah akan masukkan mereka ke dalam surga bi fadli rahmatihi iyahum, dengan sebab keutamaan rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Naam. Berarti dari hadis-hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya kesabaran dan ihtisab atas kematian 3 orang anak yang dimiliki oleh seorang muslim maupun muslimah ini sebab seorang masuk ke dalam surga dan sebab terhindar dari siksa api neraka. Tapi syaratnya ketika dia bersabar. Naam. Dan tentunya seorang muslim maupun muslimah memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-afiyah. Yang kita mohon kepada Allah adalah al-afiyah, yaitu keselamatan. Taib. Jangan sampai seorang salah paham ketika membaca keutamaan orang-orang tertimpa musibah. Jangan sekali-kali kemudian dia berharap untuk tertimpa musibah tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak membimbingkan, bahkan melarang untuk seseorang berharap-harap ditimpakan musibah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta al-afiyah. Sehingga ketika datang Al-Abbas, paman beliau, minta untuk diajari doa, Nabi mengajari, ya Abbas, sallallahu al-afiyah. Wahai Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Itu cukup. Dan kata al-afiyah ini sangat luas cakupannya, mencakup selamatnya hamba dari semua keburukan di dunia maupun di akhirat. Maka ini doa yang jangan sampai lalai dalam hari-hari kita, dalam sujud kita, dalam sholat kita, dalam momen-momen kita berdoa pada Allah. Minta al-afiyah. Minta al-afiyah, minta keselamatan dari semua keburukan. Jangan sekali-kali meminta musibah. Kenapa? Tentu seorang hamba ketika tertimpa musibah dia bersabar. Belum tentu ketika dia diuji dengan musibah dia mampu untuk lulus. Maka yang diminta adalah apa? Adalah al-afiyah. Tapi seandainya suatu saat dia ditimpa musibah, maka ini bimbingannya. Bimbingan dari Nabi untuk kita bersabar dan ihtisab. Harapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.